Tetapi bahwa kami memang menemukan fakta bahwa memang sejatinya saudara-saudara kami yang Ahmadiyah itu ya Muslim. Oke, saat ini kita kembali berada di Studio In and Suite, Jalan Rinjani nomor 10D Semarang. Dan tamu kita pada kesempatan ini adalah Ketua FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Taslim Syahlan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Selamat pagi Willy. Pak. Ya, senang sekali Bapak bisa hadir dalam kesempatan kali ini Pak. Yeah. Akan banyak hal yang mungkin kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak. Ngobras ya? Ya, ngobrol santai. Ngobras, betul. Nah, pertama ini Pak, FKUB sendiri, Forum Kerukunan Umat Beragama ini bisa cerita sedikit nggak Pak tentang supaya mungkin pemirsa beberapa yang belum ngerti ya Pak ya, baik. FKUB. Meskipun juga banyak yang sudah ngerti juga sih. Iya, baik Mas Willy Ya. Dan pemirsa di mana saja Anda berada. Sedikit saya introduksi tentang Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Jawa Tengah. FKUB yang jelas ada di provinsi dan juga di kabupaten kota. Hari ini FKUB sudah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia dan juga seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ya. Sudah 34 provinsi ya? Sudah semua terbentuk. Ya, luar biasa. FKUB itu memang forum yang dibentuk oleh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tetapi memang difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Provinsi Jawa Tengah, kalau di kabupaten kota ya Kemenak Kabupaten Kota dan pemerintah provinsi kabupaten kota, dalam hal ini bupati, wali kota, itu yang memfasilitasi kami, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya. Oke. Jadi dalam kegiatannya Pak, terutama yang menarik dari FKUB Jawa Tengah ini, salah satunya itu tahun lalu Pak. Ini yang saya langsung ngobrol yang saya nantikan ngobrol dengan jenengan itu. Banyak kegiatannya Mas. Ya, salah satunya kunjungan ke ini ya, di Ahmadiyah, Jemaah Ahmadiyah di Parung ya Pak ya? Parung. Itu kalau nggak salah tahun lalu Pak. Tahun lalu. Sehingga Bapak ini bisa melakukan observasi dan bisa menyatakan bahwa Ahmadiyah ini tidak sesat. Ini yang luar biasa yang sejak dulu saya bertanya ini Pak. Pak. Jadi memang begini, Forum Kerukunan Umat Beragama itu memang merangkul semua. Baik Islam, Kristen kita rangkul semua, Katolik kita rangkul semua, dan seterusnya. Khususnya Islam. Nah, menarik untuk perbincangan tentang Ahmadiyah, karena Ahmadiyah kan ditengarai, bahkan ada fatwa dari MUI yang fatwa sesat. Kan? Kami selaku Forum Kerukunan Umat Beragama, kebetulan core kami kan membangun kerukunan ya. Kemudian di surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri ini ada narasi dan konten bahwa sama-sama memelihara kerukunan umat beragama. Ini menarik. Oleh karena itu ya saya tidak bermaksud untuk quote and quote melawan fatwa MUI ya. Tetapi fatwa itu kan memang dinamis. Nah, maka saya kemudian apa benar ini kawan-kawan JAI itu sesat kan begitu. Nah, Mas Willy, saya dan kawan-kawan kemudian silaturahmi lah. Jadi kalau kita tidak tahu dari dekat itu kan tidak boleh dong katanya dan ikut mengklaim. Kalau nggak salah itu semangat dari rekan-rekan Muslim Tabayun? Iya, kita tabayun lah, kita tabayun, klarifikasi. Seperti apa sih kawan-kawan Ahmadiyah itu dalam berislam gitu kan. Nah, akhirnya kami setelah ketemu dengan tokoh-tokoh yang di Jawa Tengah ini, kemudian kami mohon waktu untuk bisa berkunjung ke pusatnya lah. Bener nggak? Jangan-jangan nggak sama nih yang saya temukan di Jawa Tengah ini. Ternyata sama Mas Willy. Jadi pertama saya temukan bahwa syahadatnya itu persis dengan syahadat saya dan umat Islam pada umumnya. Jadi bunyinya begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Clear. Saya beberapa hari di sana, andanya juga sama, sholatnya juga sama.
bahwa ada perbedaan sedikit itu biasa. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan ikhtilaf. Iya. Itu biasa kalau misalnya NU itu pakai sholatnya subuh pakai kunut. Ini teman-teman Ahmadiyah itu hampir sama dengan Muhammadiyah tidak pakai kunut gitu kan. Kemudian kalau kami yang NU ini kalau sholat di rakaat pertama itu Fatihahnya Bismillahnya itu dikeraskan, ini tidak, gitu saja perbedaannya. Jadi perbedaan-perbedaan yang biasa, yang kecil-kecil itu yang sudah terbiasa terjadi di masyarakat Muslim itu sebenarnya. Termasuk ini menyikapi tokoh Mirza Ghulam Ahmad Ghulam ya. Ahmad, maaf. Iya. Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih itu apakah benar sampai demikian atau? Ya kalau ini kan memang ada perbedaan teologi yang tidak pokok menurut saya ya. Jadi saudara-saudara kami Ahmadiyah itu meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah turun dan representasinya di Mirza Ghulam Ahmad gitu. Pada umumnya umat Islam yang lain juga meyakini bahwa suatu saat ada Imam Mahdi itu turun, tapi belum kan begitu. Ini kan perbedaan yang tidak pokok, tapi bahwa nabinya itu ya Nabi Muhammad itu sama dengan kita, clear gitu kan. Maka saya ya, wah kalau begini ini ya Muslim dong kan syahadatnya sudah sama, sholatnya sudah persis, ya zakat juga, ya sedekah juga, gitu kan. Naik haji juga, hajinya juga ke Mekah, iya. Iya, jadi clear saya kira. Rukun Islamnya persis sama dengan kita. Gitu ya. Saat Bapak berstatement di media itu, Pak, itu dapat pertentangan dari berbagai pihak enggak, Pak? Termasuk dari MUI seperti sempritan atau bagaimana? Ya, kalau yang yang tidak sependapat dengan saya dan kami atau bahkan membenci kami itu kan biasa. Di mana-mana kan begitu. Jadi ya saya sampaikan bahwa ini saya tidak katanya, tapi saya dan kawan-kawan saya ngajak beberapa tokoh juga, ada dari unsur FKUB, ada dari MUI juga, dari Kabupaten Demak ada Pak Kiai Syifa, ada beberapa tokoh yang kami ajak, dan akhirnya mereka juga oh iya ya ternyata Ahmadiyah itu tidak seperti yang dinarasikan orang, yang tidak seperti yang dipersekusikan orang banyak itu. Jadi clear saya kira lah. Soal kemudian MUI membenci saya itu kan problem lain, itu bukan ranah saya, itu monggo gitu. Tetapi bahwa kami memang menemukan fakta bahwa memang sejatinya saudara-saudara kami yang Ahmadiyah itu ya Muslim. Clear gitu ya. Mungkin kalau ini saya nggak berani komentar banyak. Ya. Karena di luar soal saya jenengan yang lebih paham. Siap. Di sini. Iya, Mas. Lalu tentang ini Pak, SKB 3 Menteri ya, kalau nggak salah tahun 2005 ini nomor 3 tahun 2008 ini. 2008. Ya, ini saya bawa buku sosialisasi keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 3 tahun 2008. Ini. Ya. Ini kan malah secara prakteknya malah digunakan sebagai sarana untuk mempersekusi jemaat-jemaat Ahmadiyah. Ya itu ya, maka saya tolong sekali deh pada masyarakat dan juga khususnya aparat ya, karena di sini ada paling enggak yang saya pahami ada 3 pihak yang menjadi sama-sama untuk ikut merajut kebersamaan itu. Yang pertama tentu saja negara. Saya kira ini bukan sebagai alat negara untuk membatasi kegiatan atau amalan-amalan saudara-saudara kita yang JAI, Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Karena teman-teman Ahmadiyah itu dalam berpraktek berislam itu perbedaan-perbedaannya itu yang furu'iyah saja istilahnya. Jadi yang cabang-cabang saja. Ya seperti tadi gitu kan. Sholat subuh tidak pakai kunut. Tapi jangan salah loh, tarawihnya kunutnya panjang kalau tarawih. Saya mengikuti gitu kan. jadi jangan salah. Jadi memang teman-teman Ahmadiyah ambil madhab ya, saya kan masih madhab Hanafi ya. Jadi lebih banyak
mengambil praktek-praktek ibadah versi. Jadi tolong jangan dipersekusi gitu kan. Memang ini keputusan bersama ini bukan untuk mempersekusi dan membatasi, tetapi mengarahkan supaya bahwa teman-teman Ahmadiyah itu tidak menafsirkan Islam itu di luar Islam yang pada umumnya. Misalnya seperti contoh tadi, nabinya jelas, ya syahadatnya sama. Nabi Muhammad juga diakui sebagai nabi yang diagungkan, rasul yang diagungkan, kan begitu. Itu sama. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat umum. Di sini ada 6 poin ini. Khusus pada masyarakat umum diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas-batas kewajaran, dalam arti apalagi mempersekusi tadi, bahwa perbedaan pendapat clear. NU dan Muhammadiyah itu nggak pernah ketemu dalam hal-hal tertentu, itu clear. Betul. Tapi dalam banyak hal di ruang-ruang yang bersifat umum ketemu. Sama dengan Ahmadiyah ini. Belum lagi yang lain, ada macam-macam organisasi di dalam Islam itu kan. Ya. Lalu yang ketiga, teman-teman Ahmadiyah ini juga menunjukkan bahwa teman-teman Ahmadiyah adalah warga negara Indonesia yang sangat baik di Indonesia. Misalnya. Taat hukum, bayar pajak, tertib, kan begitu kan. Nah, justru malah sebagian masyarakat yang bahkan ya mohon maaf, quote and quote sampai menyerang misalnya. Ini kan nggak benar ini kan. Jadi kalau memang kita ini rukun, ya tabayun tadi bahasa Mas Willy itu tabayun. Nah, kami melakukan tabayun, klarifikasi. Saya tidak mau katanya kan begitu kan. Nanti nggak fair dong kalau misalnya. Maka dalam bahasa riset itu ya saya melakukan pengamatan langsung. Jadi benar-benar yang empirik sensual. Saya bisa mengamati, teman Ahmadiyah sholatnya gimana? Benar itu. Ya kan? Andanya bagaimana? Qurannya sama kan begitu. Bahkan ada kejadian yang saya di Parung ini. Saya sebenarnya cara saya mendekati itu dengan seloroh juga. Misalnya saya diajak ke anak-anak muda yang menghafal Quran itu. Pak Taslim ini alhamdulillah ini tahwidnya ini banyak santrinya. Ini sudah hafal 30 juz Pak Taslim. Loh, 30 juz, kurang berapa juz lagi? Ketawa. Wah. Artinya apa? Artinya bahwa mereka ini clear. Jadi Qurannya ya sama dengan Quran yang saya baca dan pada umat Islam pada umumnya. Nah, kalau kita mempersekusi gitu kan nanti malah kontraproduktif. Di luar itu tetap aja kalau misalkan yang saya bertanya-tanya ya Pak tentang penokohan Mirza Ahmad Ghulam ini ya Pak ya. Apakah ini sebetulnya mengganggu bagi sebagian rekan-rekan di Muslim yang tidak sepakat dengan Ahmadiyah? Itu apakah bertentangan dengan akidah atau bagaimana Pak? Tadi saya bilang bahwa dalam akidah pokok tidak ada yang beda. Itu yang tapi dalam keyakinan-keyakinan memfigurkan tokoh yang dimuliakan oleh masing-masing organisasi itu banyak, ya kan? Misalnya nih, di NU misalnya kan kita punya tokoh yang harismatik, Hadratus Syekh misalnya kan, pendiri NU misalnya kan, Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, itu kan kita muliakan. Terus dalam toriko itu ada guru-guru yang dimuliakan juga, misalnya ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya. Saya tanya kepada teman-teman Ahmad, maaf saudaraku, kalau misalnya ini saya mempersonifikasikan Mirza Ghulam Ahmad itu, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti itu bagaimana? Ya kira-kira begitulah Pak. Jadi, Mirza Ghulam Ahmad, saya tadi salah ya. Mirza Ghulam Ahmad ya. Jadi menarik, saya kira ini mengganggu dan tidak mengganggu itu tergantung kepada bagaimana kelapang dadaan kita untuk mempersepsi dan mengapresiasi komunitas-komunitas di dalam satu agama. Khususnya dalam konteks ini adalah dalam Islam, ya fair saja kita. Ya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu memiliki keistimewaan yang diyakini oleh teman-teman Ahmadiyah, ya
Itu clear, tidak ada yang mengganggu. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu faktanya tidak membawa ajaran baru, clear. Ya kan? Tidak ada syariat baru. Buktinya tidak ada sholatnya di luar 5 waktu itu kan. Nggak ada sholatnya 5 waktu. Puasanya sama, begitu kan? Ya, hajinya sama, tidak ada ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu kemudian naik hajinya ke India ya, nggak ada. Saya cukup ya walaupun belum banyak baca-baca dan mendengar. Jadi kuncinya Mas Willy, kita mau mendengar informasi itu dari sumbernya asli, jangan sumber sekunder kan begitu. Itu ya. Jadi ada solusi beberapa pihak ya Pak, memberikan solusi harusnya Ahmadiyah ini menjadi sebuah agama baru. Menurut Bapak nggak setuju Pak? Ya enggak lah, kan sudah jelas. Iya sudah jelas. Ya memang banyak hari ini kemudian ada agama-agama baru misalnya. Ya artinya mungkin baru mendengar ya sebagian. Tapi kalau kita kan, oh iya ada Bahai juga, kan, ada apa namanya agama-agama yang baru. Tapi kalau Ahmadiyah ini tidak pas kalau misalnya kalau disebut tidak agama Islam. Jadi sebuah permasalahan baru nantinya. Iya, ya nggak bener lah. Kan, gitu. Jadi saya berpendapat bahwa teman-teman Ahmadiyah itu Muslim yang baik, taat mereka. Ini yang luar biasa. Jadi bahkan kalau mau belajar nih, makanya begini teman-teman, di FKUB itu kita lebih banyak mendengar dan belajar, gitu kan. Belajar itu ya mendengarkan, gimana sih, ternyata luar biasa. Dalam mengorganisasikan, menata laksanakan bagaimana beragama yang baik, misalnya menata laksanakan sodako, infaknya, zakatnya. Kita boleh belajar sama teman-teman Ahmadiyah luar biasa. Semboyannya yang saya juga sangat terkesan itu love for all, hatred for none itu kan. Itu kan keren. Nggak tahu Pak itu. Nah, jadi itu ya love for all, hatred for none. Jadi mencintai untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun. Ini kan semua agama kan mengajarkan begitu. Islam begitu, Kristen begitu, Hindu, Konghucu dan sebagainya juga begitu. Dengan narasi yang berbeda tapi konteksnya ketemu di situ. Nah, teman-teman Ahmadiyah kalau tidak disebut Muslim ini menurut saya keliru itu. Keliru di Pakistan kalau saya nggak salah Pak, sempat terjadi agama. Saya kira saya tidak tahu persis di Pakistan ya, tapi berdasarkan bahasanya Mas Willy observasi gitu kan. Jadi memang kita harus lapang dada dan mau belajar, mau mendengar. Pasang telinga sebanyak-banyaknya kan begitu. Jadi jangan gedebak-gedebuk dulu gitu kan. Ya. Terus ini jadi kayaknya ini menjadi sebuah pemikiran yang relatif baru menurut saya Pak dari Bapak. Enggak juga atau gimana? Saya tidak tahu itu tetapi setidaknya ya itulah yang saya lihat. Dan saya harus memposisikan sebagai orang yang bisa mendengar, jadi pinter enggak, saya ini kan ya enggak pinter lah, banyak orang-orang pinter yang luar biasa, tapi saya hanya mau mendengar, kemudian begitu kan. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan yang sedikit itu sudah maklum, karena memang ngaji saya juga begitu kan. Jadi karena kalau saya nggak salah tolong dikoreksi ya Pak. Kalau entah Bapak mungkin masih pernah dengar di Belanda kalau misalkan jamaah Muslim yang hendak naik haji itu salah satu persyaratannya adalah sertifikasi untuk bahwa mereka itu bukan tergabung dalam Ahmadiyah. Ini benar nggak Pak? Ini. Ya, kalau itu dari Arab Saudi sendiri jadi kalau nggak ada sertifikasi seperti itu nggak bisa naik haji. Saya tidak tahu persis, tetapi sepanjang beberapa yang bercerita kepada saya enggak juga gitu ya. Jadi ya itu tadi karena memang mungkin yang begitu enggak banyak ya. Karena itu ya saya berharap pada saudara-saudara kita semua tolong kita mau mendengar saja. Jadi tidak kemudian menjadikan
saudara yang berbeda itu lalu kita kick gitu kan. Wah, ini kan nggak menarik gitu untuk hidup sekarang ini kan. Ya. Aslinya kalau solusinya Bapak clear jelas ya Pak ya. Solusinya Iya. untuk mengatasi permasalahan tentang masyarakat terhadap Ahmadiyah ini adalah harusnya Ahmadiyah diterima sebagai bagian dari umat Islam. Sebagian dari umat Islam. Jadi menarik Mas Willy. Jadi saya mendudukkan seperti itu bukan soalnya bela Ahmadiyah membabi buta ya. Tapi saya harus proporsional. Terbukti sekarang Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah itu sudah mau mengundang teman-teman Ahmadiyah. Oh, ya. Wah, ini kan menarik. Jadi baru saja kemarin tanggal 16, 17, 18 Kementerian Agama dalam hal ini URAIS menyelenggarakan kegiatan beberapa organisasi Islam diundang. Ada NU jelas, Muhammadiyah jelas, kemudian LDI dan Ahmadiyah. Diundang resmi itu, Mas. Artinya apa? Dalam hal ini negara, Kementerian Agama harus memfasilitasi dan mendengar. Nah, ini kan menarik. Jadi, nah, soal ada organisasi yang lain tidak suka dengan saya, kan saya tidak boleh mikirin orang yang tidak suka kan, atau pihak yang tidak suka kan, ya monggo silakan itu hak mereka. Ya. Oke. Ya. Baik Pak Kiai, ini pembicaraannya sangat menarik sekali ya. Saya ingin tanya banyak-banyak, tapi saya takut ya juga ini apakah aman untuk konsumsi di channel ini atau enggak ya, segak-gaknya. Harus mengedukasi, kita harus berani mengedukasi. Ya, ini menarik. Jadi saya juga sudah lepas, jadi kita harus mengedukasi yang sejujur-jujurnya. Jadi beragama itu jangan kayak partai politik gitu. Nah, beragama itu ya gimana menurut saya? Oh, perbedaan itu sudah biasa Mas. Nah, gitu. Iya. Luar biasa sekali Pak pembicaraan kita hari ini Pak ya. Mungkin kita akan perlu tanya-tanya banyak lagi kapan-kapan ya Pak ya tentang tentang topik yang lain kan. Ya, saya lihat sih ini kerukunan umat beragama di Jawa Tengah ini relatif cukup membanggakan menurut saya. Salah satunya amin. Alhamdulillah. Pak Yai sendiri juga ini. Alhamdulillah. Itu kata Mas Willy itu ya. Saya dan kawan-kawan terus hanya bergerak memperbanyak silaturahmi kebangsaan. Kami berkunjung tidak hanya ke Ahmadiyah, tapi ke LDII, ke MTA, ke organisasi yang di dalam Islam. Yang di luar Islam saya ke Konghucu, ke Buddha, ke Hindu, ke Kristen, Katolik, kami berkunjung. Intinya kami merangkul semua pihak. Rekan-rekan kalau yang saya tahu di Kristen Protestan ataupun Katolik di Jawa Tengah juga mereka cukup terbuka terhadap aliran-aliran yang dianggap seperti sempalan juga, seperti Saksi Yehova. Kalau saya bicara dengan salah satu koordinator ini rekan kita persaudaraan lintas agama ya, Pelita Setiawan Budi ya, ini mengapresiasi maksudnya perbedaan-perbedaan seperti unitarian atau apa yang ini kami juga berkunjung loh Mas ke unitarian ya, ini semua kita kunjungi. Itu menurut saya ya wow, saya nggak bisa komentar banyak sih, tapi wow bisa seperti itu. Ini luar biasa yang mudah-mudahan bisa jadi ini pencerahan untuk kita semua Mas. Semoga begitu. Matur nuwun sangat Pak Mas Willy. Jadi sesi ini pembicaraan kali ini kita akhiri ya. Sampai ketemu kembali.